Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Babak 743, Bibi Yeling, mendengar kata-kata dari pembudidaya pedang berjubah Rami, Nalanjia memegang erat tangan Ye Guan dan mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum. Ye Guan terdiam, tentu saja dia juga menyadari kesalahannya. Seperti yang dikatakan dua orang di depan saya, sebenarnya iman juga merupakan salah satu motivasi. Tentu saja, jika digunakan dengan baik, maka itu adalah motivasi. Jika tidak digunakan dengan baik, maka itu adalah kesalahan. Sungguh merupakan hal yang baik bagi para pembudidaya pedang di depan mereka untuk datang ke sini untuk berlatih, karena mereka percaya pada ahli pedang manusia, dan ini adalah tempat di mana ahli pedang manusia pernah tinggal. Perasaan itu memang benar, hanya mereka yang beriman yang bisa memahaminya. Pada saat ini, pintu Ye Mansion tiba-tiba terbuka. Melihat pemandangan ini, para pembudidaya pedang di samping semuanya mundur. Keluarga Ye saat ini memiliki status tinggi di Akademi Guangxuan, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Seorang lelaki tua keluar. Ketika lelaki tua itu melihat Ye Guan, dia tertegun sejenak. Lalu dia berlutut dengan suara, "Pop, saya telah melihat dekan." Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Apa-apaan? Mengapa orang-orang dari keluarga Ye masih berlutut? Ye Guan juga sedikit terkejut. "Apakah kamu mengenalku?" Orang tua itu berkata dengan suara gemetar. "Ketika dekan datang ke Ye Mansion, saya pernah bertemu dekan sekali." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu dia, cepat bangun." Saat dia berbicara, dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya, dan lelaki tua itu segera terangkat oleh niat pedang yang lembut. Orang tua itu dengan cepat berbalik dan berlari menuju rumah. Setelah beberapa saat, Yelin, kepala keluarga Ye, keluar bersama sekelompok orang dari keluarga Ye. Di depan pintu, Yelin dan semua anggota keluarga Ye berlutut dan berkata serempak, "Selamat datang di dekan." Jauh sekali, begitu kata-kata ini keluar, para pembudidaya pedang di gerbang Ye Mansion langsung tercengang. "Dekan, apakah ini Ye Guan, dekan Akademi Guangxuan saat ini?" Di sebelah Ye Guan, kepala para pembudidaya pedang dengan kemeja putih dan jubah linen bahkan lebih kosong. "Brengsek, apakah ini dekan Ye Guan?" Ye Guan tersenyum tipis. "Jangan terlalu sopan, ayo masuk dan bicara." Karena dia menemukan semakin banyak orang di luar. Yelin buru-buru berkata, "Tolong cepat datang." Ye Dian mengangguk, lalu menarik Nalanjia menuju Ye Mansion. Setelah Ye Guan, Nalanjia dan semua orang di Ye Mansion menghilang, pendekar pedang berkemeja putih tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, itu dekan." Pendekar pedang berjubah Rami itu mengangguk dengan lesu. Kultivator pedang berkemeja putih langsung duduk di tanah, berkeringat deras. "Kami benar-benar bertemu dengan dekan Akademi Guangxuan." Pembudidaya pedang berjubah Rami juga merasa sedikit tidak nyata. Karakter seperti ini melegenda bagi mereka, dan mereka tidak hanya bertemu satu sama lain sekarang, tetapi juga berbicara satu sama lain. Kehebatan ini bisa bertahan seumur hidup. Di dalam rumah Ye Guan dan Nalanjia duduk di kursi utama. Ye Guan meminta Yelin untuk duduk, tapi Yelin tidak mau duduk. Ye Guan menyesap tehnya lalu berkata, "Nona Zuxin tidak ada di klan." Yelin tersenyum dan berkata, "Dia sedang mengamati alam semesta." Ye Guan Dao, rumah sakit utama. Yelin tersenyum tipis, "Ya." Ye Guan sedikit bingung, "Kenapa aku tidak melihatnya di rumah sakit utama?" Nalanja memutar matanya ke arah Ye Guan. "Kamu hanya tinggal sebentar setiap kali kamu kembali. Bagaimana mungkin kamu bisa melihatnya?"
Ye Guanshan tersenyum. Memang dia hanya tinggal sebentar setiap kali kembali. Belum lagi yang lain, dia bahkan tidak lama bergaul dengan Naranja. Ye Guan memandang Yelin, dia tersenyum sedikit, lalu membuka telapak tangannya, dan cincin Na perlahan melayang di depan Yelin. Yelin buru-buru berkata, "Din, ini." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku, Ye Guan, selalu mengingat hadiah pedang dan bantuan dari keluarga Ye. Ini adalah sedikit dari hatiku." Ketua Ye tidak boleh menolak. Yelin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Terima kasih, Din." Karena itu, dia menyingkirkan cincin itu. Ye Guan tersenyum tipis. "Aku ingin mengunjungi halaman tempat ayahku dulu tinggal." Yelin buru-buru berkata, "Saya akan mengambil dekan." Ye Dian mengangguk, lalu menarik Nalanjia dan pergi bersama Yelin. Dalam perjalanan, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Para pembudidaya pedang di luar." Yelin tersenyum pahit, "Kami tidak punya pilihan, karena setiap tahun banyak pembudidaya pedang datang ke sini untuk bermeditasi. Awalnya, kami juga mencoba membujuk mereka dengan cara yang ramah, tetapi sia-sia. Pergi, banyak pembudidaya pedang juga ingin memasuki halaman tempat tinggal sang ahli pedang, tapi kami menolaknya." Ye Guan mengangguk sedikit, menoleh dan melihat, lalu membuka telapak tangannya, dan gumpalan pedang tiba-tiba muncul di jalan di pintu Ye Mansion. "Ini saya harap dapat bermanfaat bagi Anda semua." Dia sebenarnya memahami perilaku para pembudidaya pedang ini, karena tanpa bisa bergabung dengan Akademi Guangxuan, hanya ada sedikit sekali warisan ilmu pedang di luar. Jika seorang kultivator pedang ingin meningkatkan kekuatannya, hanya ada sedikit cara. Dan sejak dia bertemu dengannya hari ini, dia tentu saja harus meninggalkan kesempatan di sini. Adapun seberapa banyak yang dapat dipahami oleh para pembudidaya pedang ini, itu hanya dapat dilihat sendiri. Dan dengan munculnya niat pedang Ye Guan, para pembudidaya pedang di gerbang Ye Mansion segera sangat gembira. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan oleh dekan kepada mereka. Di Ye Mansion, Yelin tersenyum pahit. Jika Ye Guan melakukan ini, akan ada lebih banyak pembudidaya pedang di Qingcheng mulai sekarang. Tapi ini juga merupakan hal yang bagus, justru karena ahli pedang manusia itulah Qingcheng bisa tetap makmur selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, perkembangan Qingcheng sangat mengerikan. Bahkan beberapa kota di dunia kecil mungkin tidak sejahtera Qingcheng. Dan justru karena inilah Qingcheng memiliki banyak orang jenius dan monster selama bertahun-tahun. Dan sekarang Ye Guan telah meninggalkan niat pedang di sini, yang akan membuat Qingcheng lebih hidup. Apalagi niat pedang ini ditinggalkan di pintu Ye Mansion. Penduduk Ye Mansion bisa mendapatkan bulan terlebih dahulu jika mereka berada di dekat air atau menara. Sambil berbicara, Ye Guan dan Nalanjia telah tiba di halaman tempat tinggal master pedang manusia, sementara Ye Lin diam-diam mundur. Ye Guan menarik Nalanjia ke halaman. Melihat ke lapangan, ekspresi Ye Guan cukup rumit. Setelah mengobrol dengan Xiao Ta sebelumnya, dia mengetahui banyak hal tentang kehidupan ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya sangat tidak populer di keluarga Ye pada saat itu. Faktanya, tidak berlebihan jika ayah menghancurkan klan Ye di kemudian hari, tapi dia tidak melakukan itu. Ye Guan tahu bahwa ayahnya tidak lagi memiliki perasaan terhadap klan Ye. Tanpa perasaan, tentu tidak akan ada kebencian. Ye Guan membawa Nalanjia ke sebuah ruangan. Tidak jauh dari situ, dia melihat dua patung kecil dari tanah liat itu lagi. Satu milik ayahku, dan satu lagi milik Bibi Yeling. Ye Guan hendak menyentuh dua patung tanah liat kecil itu. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Ye Guan. "Hei!" Ye Guan berbalik dan seorang wanita sudah berdiri di belakangnya.
Orang yang datang tidak lain adalah Ye Ling. Ye Guan tersenyum tipis, Bibi Ling. Ye Ling tersenyum dan berkata, "Kamu tidak menyalahkanku karena tidak memberitahumu identitas aslimu terakhir kali, kan?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Bagaimana bisa?" Ye Ling tersenyum, lalu memandang Nalanja, "Istrimu cantik sekali." Nalanja tersenyum tipis. "Terima kasih." Ye Ling tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini?" Ye Guandao datang ke sini untuk menemui ayah, dan juga mengunjungi bibi. Ye Ling berjalan ke samping dan duduk. Dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, kakakku tidak terlalu suka kembali ke sini. Tapi aku tetap suka di sini karena aku sudah di sini bersamanya selama lebih dari 10 tahun. Dan semua hubungan kita, hal-hal baik ada di sini." Ye Guan berkata dengan lembut, "Apakah kamu masih siap menunggu ayah di sini?" Ye Ling berkedip, "Apakah ayahmu tidak memberitahumu?" Ye Guan sedikit terkejut. "Apa katamu?" Ye Ling tersenyum dan berkata, "Dia tidak mengatakan apa-apa, jadi aku tidak akan banyak bicara." Wajah Ye Guan penuh keraguan. Ye Ling tersenyum dan berkata, "Kamu akan tahu nanti." Ye Guan tersenyum pahit. Ye Ling tiba-tiba menghampiri Nalanja. Dia dengan lembut menyentuh perut Nalanja dan berkata sambil tersenyum, "Apakah itu laki-laki atau perempuan?" Nalanja diam-diam mengatakan sesuatu di telinga Ye Ling, dan Ye Ling tiba-tiba tertawa. Ye Guan terdiam. Sebenarnya akan sangat mudah baginya untuk mengetahui jenis kelaminnya, tapi dia tetap tidak mau melakukan itu. Karena baginya, dia menyukai pria dan wanita. Ye Ling tiba-tiba menatap Ye Guan. "Ku dengar kamu ingin membuat perintah." Ye Guan mengangguk. "Ya." Ye Ling tersenyum dan berkata, "Adikku juga ingin melakukan ini saat itu. Tapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak cocok, jadi dia memberikan tugas ini padamu." Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dengan suara rendah. Tidak mudah untuk membangun tatanan baru. Ye Guan mengangguk, "Ini memang tidak mudah, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin." Ye Ling tersenyum tipis. "Ayo." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Di mana bibiku tinggal sekarang?" Ye Ling di depannya bukanlah tubuh aslinya, melainkan hanya bayangan virtual. Namun, dia tidak bisa melihat tubuh aslinya, yang sedikit mengejutkannya. Anda tahu, dengan kekuatannya saat ini, sangat mungkin untuk melihat tubuh utama melalui klon. Namun, dia tidak bisa melihat tubuh Ye Ling sama sekali. Ye Ling tersenyum dan berkata, "Saya berada di tempat yang jauh, jauh dari sini." Ye Guan ingin menanyakan hal lain, tapi Ye Ling tiba-tiba berkata, "Aku punya masalah mendesak, jadi aku tidak akan berbicara denganmu sekarang." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Nalanja. "Ini untuk bayi dalam perutmu. Saat aku bebas, aku akan datang dan bermain denganmu." Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bibi ini jauh lebih ceria dari sebelumnya. Nalanja membuka kotak itu dengan rasa ingin tahu. Begitu dia membuka kotak itu, terdengar suara musik yang menyenangkan dari dalam kotak, dan di dalam kotak itu, seorang lelaki kecil sedang menari, yang sangat indah. Melihat adegan ini, Ye Guan dan Nalanja saling memandang dan tersenyum. Pasangan itu tinggal di kamar sebentar dan kemudian pergi. Ketika Ye Guan pergi, Ye Guan melihat kembali ke halaman dan berkata dengan lembut, "Aku ingin tahu apakah ayah akan kembali untuk melihatnya." Bab 744. Retas wanita jalang ini sampai mati. Ye Guan dan Nalanja meninggalkan Qingcheng, dan mereka langsung kembali ke kampus utama Akademi Guangxuan. Di halaman kecil, Ye Guan sedang berbaring di kursi malas. Di sebelahnya ada Nalanja.
yang mengenakan gaun merah muda dan memiliki penampilan tiada taraf. Nalanjia melaporkan kepada Ye Guan tentang perkembangan Akademi Guangxuan selama bertahun-tahun. Ye Guan awalnya ingin menjadi penjaga toko lepas tangan, tapi Nalanjia tidak mentolerirnya kali ini. Karena Qin Guan telah memberitahunya ketika dia pergi, Ye Guan bisa mengabaikan banyak hal, tapi dia harus mengetahui segalanya agar dia punya ide di benaknya. Faktanya, Qin Guan juga tahu betul bahwa Ye Guan tidak bisa terlibat dalam masalah sepele ini, dan dia tidak perlu terlibat dalam masalah sepele ini. Bagi Akademi Guangxuan, Ye Guan sekarang menjadi jangkar, menjadi tidak boleh ada kekacauan. Karena sekarang, Akademi Guangxuan secara bertahap telah matang dalam segala aspek dan dapat beroperasi dengan sendirinya. Tentu saja masih harus ada yang merumuskan arah dan kebijakan secara umum. Qin Guan telah melakukan semua ini sebelumnya. Tapi sekarang, Qin Guan jelas ingin Ye Guan menjadi orang ini. Ye Guan secara alami memahami hal ini. Ye Guan berbaring di kursi malas dan mendengarkan dengan tenang. Saat dia mendengarkan, ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius, karena dia menemukan bahwa, tanpa disadari, Akademi Guangxuan telah menguasai puluhan ribu alam semesta dan bidang bintang. Sederhananya, tempat yang dia datangi kini menjadi Guangxuan Universe. Apalagi Qin Guan mulai menerapkan metode Guangxuan di berbagai alam semesta. Metode Guangxuan secara bertahap akan berkembang menjadi hukum alam semesta dan aturan alam semesta. Memikirkan hal ini, ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi lebih serius. Karena begitu metode Guangxuan menjadi aturan di alam semesta, banyak masalah yang akan muncul di kemudian hari. Misalnya jika metode Guangxuan tidak adil atau orang yang menggunakannya tidak baik, maka metode ini akan menjadi metode yang jahat, hukum menjadi hukum yang jahat, maka tatanan baru juga akan menjadi tatanan yang jahat. Masalah ini serius. Ye Guan menoleh untuk melihat Nalanjia. Nalanjia jelas memahami pikiran Ye Guan dan segera berkata, "Kami memiliki tim besar yang terus meningkatkan metode Guangxuan. Tidak hanya itu, di beberapa tempat khusus, kami juga merumuskan metode khusus kontemplasi." Ye Guan berkata dengan lembut, "Promosi metode Guangxuan pasti menemui banyak masalah dan kesulitan, bukan?" Nalanjia mengangguk. "Ya." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada saat ini, dia menyadari bahwa membangun tatanan kosmik baru bukanlah sesuatu yang dapat dia capai sendirian. Karena ini bukan hanya soal memiliki kekuatan, keluarga yang mengandalkan warisan dan kekuatan dua generasi untuk mencapai apa yang sekarang. Nalanjia melanjutkan, ada masalah lain, yaitu berbagai faksi mulai bermunculan di dalam akademi. Ye Guan memandang Nalanjia. Masing-masing faksi. Nalanjia mengangguk. "Ye Guandao, katakan padaku." Nalanjia berhenti bicara. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah keluarga Nalan dianggap sebagai faksi?" Nalanjia sedikit mengangguk. "Ya." Ye Guan terdiam. Nalanjia melirik ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata, "Sekarang secara kasar dibagi menjadi 4 faksi. Faksi Nalanjia, Klan Tianlong, faksi alam semesta sejati, dan sisanya adalah faksi dari Sungai Panjang Waktu. Adapun yang lebih kecil faksi, mereka juga mulai berkumpul." Berbicara tentang ini, kilatan kekhawatiran muncul di matanya. Ibuku pernah berkata bahwa meskipun Akademi Guangxuan sangat bersatu sekarang, berbagai masalah mulai muncul secara internal. Begitu tidak ada yang menekan keluarga yang akademi akan melakukannya, itu hancur dalam sekejap dan membawa bencana ke seluruh alam semesta. Ye Guan berkata dengan lembut, "Aku sudah memperkirakan masalah ini, tapi aku tidak menyangka masalah itu akan datang begitu cepat." Nalanjia berkata, "Masalah intinya adalah membangun tatanan baru.
ini adalah tujuan keluarga yang kami. Tetapi ini bukan tujuan semua kekuatan. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dan manfaat di bawah tatanan baru ini. Manfaat. Ye Guan sedikit mengangguk. Ini juga normal. Nalanjia mengangguk sedikit. Kami juga mencoba yang terbaik untuk menyeimbangkan kekuatan di dalam akademi. Dan distribusi kepentingan juga berusaha seadil mungkin. Saat dia mengatakan itu, dia meraih tangan Ye Guan dan berkata, bahkan jika metode Guan Xuan benar-benar dipopulerkan, metode ini tidak dapat benar-benar menyeimbangkan seluruh alam semesta, apalagi menyelesaikan masalah kesengsaraan kosmik yang terjadi di setiap alam semesta. Saya telah bertanya kepada saya ibu pertanyaan ini. Sayangku, kamu akan menyelesaikannya ketika saatnya tiba. Kamu dan aku adalah satu suami dan istri. Ada beberapa hal yang tidak akan aku tanyakan padamu. Tapi bukan berarti aku tidak ingin mengetahuinya. Ye Guan memegang tangan Nalanjia dan tersenyum tipis. Bukannya aku ingin memuaskanmu. Tapi ada beberapa hal yang tidak masuk akal untuk dikatakan sekarang. Nalanjia sedikit mengangguk. Oke, Ye Guan melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, kesengsaraan alam semesta. Adik sejati, pada saat ini, dia memikirkan wanita yang menekan kesengsaraan alam semesta. Baru pada saat inilah dia memahami bahwa kesengsaraan di alam semesta ini lebih mengerikan daripada kesengsaraan di luar. Karena bencana kosmik di sini telah ditekan berkali-kali. Jalan jahat, Ye Guan perlahan menutup matanya. Dia tidak punya banyak waktu. Saat ini, Nalanjia tiba-tiba berbisik, kapan kamu berangkat? Dia tahu bahwa Ye Guan akan pergi. Ye Guan menoleh untuk melihat Nalanjia dan tersenyum tipis. Aku akan tinggal bersamamu lebih lama lagi. Nalanjia tidak menolak dan sedikit mengangguk. Oke. Ye Guan tinggal bersama Nalanjia di akademi selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, dia tidak berlatih dengan Nalanjia di siang hari dan tidur dengan Nalanjia di malam hari. Setengah bulan kemudian, Ye Guan pergi. Di pintu masuk aula, Nalanjia menatap cahaya pedang yang menghilang di langit dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Sejak menikah dengan Ye Guan, periode waktu ini adalah waktu terlama mereka bersama. Jika dia punya pilihan, dia tetap berharap menjadi pasangan Tao biasa bersama Ye Guan, karena dia sebenarnya tidak memiliki banyak keinginan untuk berkuasa. Tapi dia tahu bahwa identitas Ye Guan membuatnya tidak mungkin menjadi orang biasa. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mendukungnya. Seolah memikirkan sesuatu, Nalanjia tiba-tiba menatap perutnya yang bengkak dan tersenyum. Lain kali ayahmu kembali, itu seharusnya saat kamu keluar. Setelah Ye Guan meninggalkan Guangxuan Universe, dia datang ke klan Tianlong, lalu membawa Ao Qian pergi dan langsung menuju alam semesta sejati. Di dalam kuil yang sebenarnya, seorang wanita sedang mengulas sebuah buku. Wanita itu mengenakan gaun berwarna cian muda, dengan perut agak membuncit. Wanita ini adalah Chisu. Saat ini, Chisu sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu aula, di mana seorang pria sudah berdiri di sana. Orang yang datang tidak lain adalah Ye Guan. Saat melihat Ye Guan, Chisu tersenyum tipis dan berkata, "Kembali." Ye Guan berjalan ke aula, dan orang-orang di aula lainnya mundur dengan sadar ketika mereka melihat Ye Guan. Ye Guan saat ini bukan hanya Raja Alam Semesta Guangxuan, tetapi juga Raja Alam Semesta Sejati. Ye Guan berjalan ke arah Chisu, dia tersenyum tipis dan berkata, "Ayo jalan-jalan denganku." Chisu mengangguk. Oke. Keduanya berdiri dan meninggalkan kuil sejati. Chisu tiba-tiba berkata, "Ceritakan padaku tentang urusan luarmu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tertarik dengan ini?" Chisu mengangguk sedikit.
Ye Guan berkata dengan lembut, sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Chisu memelototi Ye Guan. Ye Guan tertawa dan kemudian berbicara tentang apa yang terjadi selama periode ini. Setelah mendengarkan, Chisu berkata dengan lembut, saya tidak pernah menyangka bahwa alam semesta begitu besar, dan ada begitu banyak peradaban di luar sana yang tidak kita ketahui sebelumnya. Ye Guan sedikit mengangguk, aku juga terkejut. Chisu tiba-tiba berkata, apakah kamu akan terus keluar? Ye Guan mengangguk, Chisu ingin berbicara tetapi berhenti. Ye Guan meraih tangan Chisu dan tersenyum, saya mengerti maksud Anda. Guangxuan Universe sudah sangat besar sekarang. Sudah waktunya untuk menghentikan dan menstabilkan akademi, bukan? Chisu mengangguk, saat ini, akademi dan pavilion Xiambao telah menguasai hampir semua alam semesta dan dunia yang diketahui. Akademi tidak terlalu stabil di dalam, dan ada banyak masalah. Ye Guandao, saya tahu, tapi saya masih ingin keluar dan melihat dunia. Chisu berpikir sejenak, lalu mengangguk, benar, kamu tidak bisa banyak membantu jika tetap di akademi. Ye Guan memutar matanya, itulah yang kamu katakan. Chisu tersenyum dan berkata, tidakkah kamu menyerahkan semuanya kepada orang lain? Ye Guan tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa alam semesta yang sebenarnya adalah sekolahnya sendiri. Chisu mengangguk sedikit, tidak ada yang bisa kita lakukan, tidak hanya alam semesta sejati kita, tapi akademi juga sudah mulai terpecah menjadi beberapa faksi. Setiap faksi bersatu dan hangat, dan mereka ingin bergabung dengan kabinet dengan segala cara, dan ingin mendapatkan lebih banyak pendapat. Anda tetap harus memperhatikan masalah ini. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan dan berkata, masalah ini harus diselesaikan di generasimu. Ye Guan tertawa, jangan khawatir, aku tidak akan menyerahkan masalah ini pada anakku untuk diselesaikan. Sang ayah boleh saja menipu anaknya, tapi dia tidak ingin menipu anaknya. Chisu juga sedikit mengangguk, Akademi Guangxuan saat ini bukanlah Akademi Guangxuan yang asli, apalagi putra Ye Guan. Sangat sulit bagi Ye Guan untuk menangani masalah ini. Ye Guan tiba-tiba berkata, di mana Chiro, apakah kamu masih mengingatku? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Ye Guan. Ye Guan berbalik dan melihat seorang wanita berdiri tidak jauh dari situ. Wanita itu mengenakan gaun kuning muda, lembut dan anggun. Pengunjungnya adalah Chiro. Ye Guan tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa melupakanmu? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kirinya. Chiro memandang ringan ke tangan kiri Ye Guan dan berkata, apa yang menurutmu indah? Ye Guan tertawa, lalu berkata, di mana Cijing? Chisu berkata, Cijing pergi berlatih. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Ye Guan sedikit terkejut. Mau berlatih? Chisu mengangguk, aku sudah lama keluar. Ye Guan tiba-tiba khawatir. Chisu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dia memiliki harta yang ditinggalkan oleh saudara perempuan aslinya, dan orang biasa tidak dapat menyakitinya. Adik sejati, begitu kata-kata ini keluar, ketiganya terdiam. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berbisik, ayo kita pergi menemui Sister Zen. Chiro dan Chisu berkata hampir berbarengan. Oke, Ye Guan tertawa. Ayo pergi. Setelah itu, dia membawa kedua gadis itu dan langsung menghilang. Kali ini, dia tidak hanya ingin melihat saudara perempuannya yang sebenarnya, dia juga ingin bertarung dengan si jahat. Astaga, dengan pedang King Xuan di tangan, potong wanita jalang ini sampai mati. Bersambung.